Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di kelas asistensi praktikum untuk pengantar data science kelas khusus internasional FEB UI. Jadi sore ini, eh, mohon izin Bang Rezi, eh, sore ini kita akan bahas praktikum terkait dengan neural network yang mungkin kemarin Selasa kemarin sudah disampaikan materinya, teorinya sama Mas Rezi. Mungkin kita langsung aja ya, teman-teman. Jadi kali ini karena kelasnya dikit, mungkin gabung aja ya Mas Riza ya, jadinya ya, Boleh, daripada Mas. bisa Boleh. ya. Nah, Ya. saya dulu, saya coba untuk ngasih pengenalan terkait dengan neural network dan hands-on-nya dengan menggunakan Python yang udah kita intro, apa, kita kita kenalkan di minggu lalu. Saya share screen. Oke, apakah udah tampil di layar? Udah, Mas. Oke, jadi kali ini kita akan praktik dengan praktik dari neural network dengan menggunakan Python. Saya coba untuk pengenalan awalnya. Mungkin nanti bisa ya, mungkin Mas Riza juga bisa ngejelasin secara singkat ngejelasin lebih lanjut terkait dengan neural network dan hands-on-nya. Nah, neural network atau NN atau uh, apa namanya artificial neural network itu adalah algoritma machine learning itu seperti jaringan neuron ya. Nah, mungkin ini udah sempat dijelaskan oleh Mas Rezi sebelumnya. Jadi cara kerjanya itu lebih lanjut dengan menggunakan machine learning itu adalah mesin itu atau komputer itu belajar seperti otak manusia. Yang mana di otak manusia itu memiliki jaringan-jaringan saraf atau neuron. Nah, algoritma ini sering juga digunakan untuk artificial intelligence dan deep learning ya. Nah, neuron-neuron di sini dinotasikan sebagai uh, node atau titik-titik ini yang memiliki bobot nantinya. Nah, secara singkat, di dalam neural network itu ada input layer, terus ada hidden layer di dalamnya, sampai nanti ada output layer. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh neural network ini, mulai dari regresi menggunakan neural network, maupun dari klasifikasi juga dengan neural network. Nah, mungkin teorinya atau materi yang lebih jelasnya sudah disampaikan oleh Mas Rezi di hari Selasa yang lalu. Saya coba untuk menjelaskan terkait dengan praktikumnya neural network menggunakan Python. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk mempraktikkan ataupun mengaktualisasikan neural network itu di dalam Python. Tetapi beberapa package ataupun sumber yang sering kali digunakan untuk menjalankan neural network itu adalah menggunakan TensorFlow ataupun Keras. Jadi kalau teman-teman belum memiliki package ini di komputernya ataupun di notebooknya, Python notebooknya, teman-teman bisa install dulu TensorFlow SAP ini. Itu untuk package yang biasanya digunakan dalam Python untuk menjalankan neural network. Selebihnya kita bakal sering seperti yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, kita bakal sering menggunakan package Pandas ini karena berkaitan dengan tabulasi dan package NumPy. Nah, dalam melakukan pemodelan neural network ataupun deep learning dengan Python itu kurang lebih sama. Yang pertama kita harus buat modelnya dulu terlebih dahulu, baru nanti kita fitting dengan data yang kita punya gitu. Dan sesuaikan dengan tujuan kita melakukan analisis neural network tadi. Apakah akan melakukan regresi ataupun melakukan klasifikasi. Pembuatan modelnya umumnya seperti ini. Eh, ini dicontohkan dengan menggunakan model sekuensial. Di sini ada inputnya, ada unitnya. Akan lebih gampang dijelaskan dengan menggunakan apa namanya data data contoh ya. Nah, di sini saya punya contoh menggunakan yang pertama saya coba
ingin sampaikan bahwa neural network classification di Python itu bisa menggunakan package sklearn. Di sini saya punya data latih dan data ujinya. Untuk contoh, saya ambil dari GitHub ini. Jadi teman-teman bisa mengambil data itu nggak hanya data berbentuk CSV yang harus kita download baru kita masukkan ke drive dulu, tapi kalau menggunakan Python ini ataupun R juga, itu teman-teman bisa langsung ngambil datanya dari GitHub gitu, repository GitHub. Seperti ini, diambil dulu URL GitHub-nya, kemudian ditambahkan dengan tanda tanya row sama dengan true ini. Kemudian saya punya data latih di sini, data yang berkaitan dengan bentar, coba kita jalankan. Nah, data latihnya ini ada karakteristik tubuh seseorang, kemudian outcome-nya di sini adalah berupa ini ya, biner, klasifikasi biner, yaitu 0 ataupun 1. Ini berkaitan dengan data diabetes. Jadi dengan karakteristik-karakteristik glukosanya berapa, kemudian tekanan darahnya berapa, ketebalan kulitnya berapa, hormon insulinnya berapa, itu kita akan lihat apakah seseorang ini berpotensi diabetes atau tidak. Nah, di sini kita punya 8 variabel independen dan variabel dependennya atau Y-nya itu kita punya klasifikasi dia diabetes atau tidak. Teman-teman bisa dari URL sini, kemudian kita ambil datanya pakai package Pandas tadi, Pandas Rich CSV, dan saya ambil data latih dan data ujinya. Untuk datanya itu seperti ini. Jadi untuk data latihnya itu kita punya 614 baris dan 9 variabel termasuk satu variabel dependennya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita tentukan dulu di sini, kita tentukan yang mana variabel X, yang mana variabel Y-nya, variabel dependen dan variabel independennya. Untuk data ujinya, karena kita pas lakukan fitting model nanti akan kita coba uji untuk memprediksi seberapa baik sih model kita itu dapat diaplikasikan seperti itu. Nah, di sini, nah tetapi karena di sini numeriknya itu berbeda-beda, ini ada 0, standarnya itu beda-beda, maka saya lakukan normalisasi data terlebih dahulu biar datanya memiliki standar yang sama. Normalisasi data kalau di Python itu bisa menggunakan banyak metode, tapi salah satunya itu teman-teman bisa pakai package sklearn ini preprocessing dengan melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar. Nah, ketika datanya udah siap untuk dilakukan fitting model, variabel independennya sudah ditentukan, variabel Y yang mau diprediksi itu kan sudah ditentukan, maka kita bisa membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama tadi yang saya jelaskan, saya coba untuk neural network menggunakan package sklearn. Nah, di sini sklearn di sini menggunakan nanti neural networknya menggunakan MLP classifier. Nah, kalau teman-teman bingung terkait dengan parameter-parameternya, kita itu bisa mencari dokumentasinya di sini. Bisa masuk ke dokumentasi yang disediakan oleh Scikit. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dalam neural network ini ada hidden layer yang berjalan di dalam prosesnya. Di sini ada fungsi aktivasinya. Saya tidak di sini menggunakan ReLU dengan learning rate-nya dan maksimal iterasinya 100. Nah, di sini ini adalah untuk membuat modelnya. Ini adalah model neural network yang kita bentuk. Kemudian clf.fit ini digunakan untuk fitting modelnya, menggunakan data train sama data baik itu variabel X-nya maupun variabel Y-nya. Nah, udah dilakukan fitting, maka kita bisa
menggunakan model neural network tadi untuk melakukan prediksi. Nah, di sini saya menggunakan untuk melihat seberapa baik model yang kita bentuk tadi dijalankan, itu kita dapat melihat akurasi eh, dari model tersebut melakukan prediksi. Nah, di sini dilihat eh, bahwa akurasinya itu sekitar 75%. Ini untuk hands-on menggunakan scikit-learn. Nah, yang kedua, klasifikasi dengan menggunakan neural network juga, itu seringkali menggunakan package Keras ya, package Keras. Nah, ini yang paling sering karena banyak banyak apa namanya eh, model neural network yang disediakan oleh package ini, mulai dari ANN, kemudian kalau teman-teman nanti neural network berhubungan dengan data gambar itu bisa menggunakan CNN, convolutional neural network, segala macam. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan dataset yang sama, dataset yang berkaitan dengan klasifikasi orang tersebut diabetes atau tidak. Nah, bedanya di sini kita harus impor dulu package Kerasnya, impor sequential dan dense. Nah, setelah uh, import ini, kemudian hal yang perlu kita lakukan setelah datanya udah siap seperti tadi, kita harus menentukan model keras yang akan kita gunakan. Nah, di model ANN ini menggunakan keras, di sini pembuatan modelnya ada di model sama dengan sekuensial. Kemudian untuk first layer, input layer dan first hidden layernya itu ada di kita tambahkan di sini fungsinya model.add dense 12 yang artinya di dalam first layer nih, hidden layer ini terdapat 12 titik yang menjadi di dalam model kita, kemudian menggunakan activation, fungsi aktivasinya RELU. Fungsi aktivasi RELU ini kepanjangannya dari, bentar, Rectified Linear Unit Activation Function. Nah, ini adalah first hidden layer-nya, kemudian di sini adalah second hidden layer-nya, kemudian di sini ada third hidden layer, kemudian yang terakhir di sini adalah output layer menggunakan aktif itu. Nah, yang paling penting yaitu ketika kita menentukan parameter per hidden layer, kita harus menginput shape. Di input underscore shape ini kita harus tentukan berapa variable independen yang akan kita gunakan untuk membentuk model tersebut. Di sini tadi kita punya 8 variable independen, maka kita tuliskan di sini ada 8. Setelah model-model ini ditambahkan, ini tinggal running. Dan model dari model ini kemudian kita compile dengan menggunakan loss function-nya itu binary cross entropy. Ada banyak loss function dan optimizer, tetapi di sini kita akan menggunakan binary cross entropy karena dia akan mengklasifikasikan menjadi 0 ataupun 1 gitu. Ada 2 klasifikasi. Setelah dikompil, kemudian kita lanjutkan dengan kita fit modelnya. Nah, fit model di sini model fit di sini kita masukkan data variable X-nya, variable Y yang akan di-train, kemudian epoch. Epoch di sini adalah berapa banyak iterasi yang akan kita lakukan untuk menjalankan modelnya. Kemudian ada batch size juga. Ada perbedaan antara epoch dan batch size. Kalau batch itu dia menggambarkan berapa banyak data yang apa namanya yang sudah diproses tapi sebelum dilakukan pembaharuan model. Karena kan model neural network itu adalah model yang rekursif ya, dia selalu berjalan seperti itu. Nah, kemudian dapat kita lakukan evaluasi untuk mengukur seberapa bagus model yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Di sini 81,92% model tersebut dapat berhasil mengklasifikasikan sesuai dengan data yang ada.
Oke, ini ada hands-on untuk neural network menggunakan Python secara singkat. Jadi di sini saya coba untuk menjelaskan ada dua package yang bisa kita gunakan untuk melakukan mempraktikkan model neural metode neural network deep learning untuk melakukan klasifikasi. Pertama itu menggunakan package scikit-learn, kemudian yang kedua itu menggunakan package keras. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Maaf ya kalau agak terlalu cepat. Kalau ada yang nggak dipahami, tolong tanyain saja. Saya harap sebelumnya tapi teorinya udah dipelajari terlebih dahulu. Saya lihat di EMAS UI kemarin, teori terkait neural network sudah lengkap untuk dipelajari. Dan ini ada banyak sekali referensi kalau menggunakan Python, termasuk R juga. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin Mas Riza bisa melanjutkan untuk menambahkan. Silakan Mas. Oke, Mas. Cuman kayaknya sih buat hands-on-nya itu juga udah lumayan ya, Mas. Udah lumayan tercover semua dan juga barusan saya tuh udah lagi nginstal library-nya ternyata error. Jadi nggak bisa pakai Python-nya langsung. Mungkin di sini share screen aja ya dan lihat yang dari internet aja. Mungkin sebelumnya tadi yang dari pembahasan Mas Yunus, teman-teman ada yang masih bingung nggak? Oke, jadi memang di eh, neural network ini sebenarnya ini aku udah itu ya udah masukin di sini linknya ada dua yang bisa teman-teman gunain buat pelajarin lagi neural networknya. Nah, di sini link yang pertama ini di Medium yang bikin namanya Mas Samuel Sena. Nah, aku pakai ini aja sekarang bahwa mungkin tadi ya udah dijelasin juga sama Mas Yunusnya bahwa emang di neural network ini sebenarnya bagian dari atau sama dengan deep learning. Nah, kalau kalau misalnya kita tahu bahwa yang namanya deep learning itu kita terus mentraining data-data kita supaya apa yang nanti kita hasilkan itu kita tuh tidak perlu lagi secara manual gitu. Misalnya kan contoh aja kayak face recognition, terus voice voice recognition dan lain sebagainya. Itu kan juga pakai deep learning untuk mengetahuinya. Nah, dan juga kapan sebenarnya neural network itu bagus buat digunain ketika datanya itu makin besar, semakin besar data. Karena kan kalau machine learning yang kemarin-kemarin itu juga memang bisa digunakan. Cuman kalau misalnya datanya udah jutaan gitu, udah puluhan juta gitu observationnya, machine learning yang biasa itu biasanya akan akurasinya itu akan lebih rendah dibanding dengan kalau misalnya kita bikin eh, model neural network yang baru eh, kayak gitu. Nah, terus tadi juga mungkin ada beberapa yang misalnya activation function di situ kan tadi ada linear, sigmoid, tans. Mungkin teman-teman juga masih ingat kalau misalnya sigmoid itu biasanya kita di logistik dari 0 sampai 1, kalau tans itu dari -1 sampai 1, kalau nggak salah di SPM juga itu pakai -1 sampai 1 juga. Kalau tadi ReLU itu seperti ini, jadi dari 0 sampai infinitif dan lain sebagainya. Nah, terus juga buat hidden layer-nya, itu kenapa sih kita ada hidden layer? Ya sebenarnya semakin semakin banyak hidden layer-nya itu kan jadi akan membuat si hasil dari neural network kita itu mungkin akurasinya akan semakin bagus. Cuman itu juga depends on
apa eh, data apa yang kita kita punya, karena bisa bisa saja kalau misalnya datanya sederhana, misalnya contoh aja ya, kalau kalau di sini kita kita nentuin misalnya di apa ya, contohnya nentuin bobot 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 yang paling bagus untuk membuat pembobotan nilai, misalnya nilai 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 dari pengantar data science ini. Karena kan misalnya UAS misalnya 50%, UTS 30%, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang gitu aja kan itu sederhana kan, dari input ke outputnya itu sederhana. Jadi bahkan tanpa perlu hidden layer-nya pun itu udah bisa cukup mau mendapatkan hasil yang bagus. Bobot yang mana yang paling bagus, misalnya UTS-nya cuma 30%, terus proyeknya 30% dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah kompleks, contohnya itu identifikasi image, identifikasi gambar atau suara, itu kan berarti harus banyak kombinasi lagi yang perlu ditentukan. Makanya hidden layer-nya itu bisa lebih banyak. Nah, seperti itu. Terus mungkin yang perlu di review lagi terkait dengan backward sama forward pass-nya ya. Karena ya kalau forward ya intinya kita mengkalkulasikannya itu dari input sampai ke output. Nah, terus nanti kalau misalnya udah dari outputnya itu kan bisa jadi pembobotan yang weight ini, misalnya yang tadi ya yang nilai kita ngeevaluasi bobot nilai yang bagus untuk pengantar data science itu berapa sih pembobotannya, dari mulai ulangan harian atau misalnya kuis, UTS, UAS. Nah, ternyata pembobotannya itu ada yang kurang bagus. Nah, kita kita bisa digunain backward pass-nya. Jadi kita kita balikin lagi ke belakang sehingga yang weight-nya itu teradjust seperti itu. Nah, untuk untuk yang lainnya teman-teman bisa baca ya. Nah, ini contohnya. Terus juga yang tadi ya, bahwa yang paling bisa ya, buat Python itu digunakan untuk neural network atau deep learning itu TensorFlow dan ya, Keras tadi. Nah, dan kalau Mas Riza, sebentar. Saya jelasin tugasnya dulu deh ya. oh oke Mas, Mm-mm. ini Jadi saya yang sudah share. Mhm. yang apa? Jadi yang datang hari ini beruntung ya. Saya berbaik hati akan jelaskan tugasnya apa itu maksudnya. Jadi mungkin ini akan saya ambil lebih besar ya, karena menurut saya ini kan progresnya juga panjang gitu. Jadi kalau Anda lihat di soal yang saya bikin adalah, ini ada dataset banyak variabelnya. Sebentar, ini ada berapa ya? Ada 72 variabel yang bisa Anda gunakan gitu. Nanti Anda bisa milih apa saja yang mau digunakan untuk klasifikasikan saya minta di sini. Jadi Anda bisa gunakan MATLAB Bayes, SVM, Random Forest, sama Decision Tree dan Neural Network gitu. Jadi ada 4 metode. Nah, jadi kalau Anda baca di paper saya yang ini, sebentar mana papernya? Ini paper yang berjudul apa namanya? Credit Card ini kan untuk klasifikasi ya, gitu. Jadi yang datang hari ini silakan gunakan ide saya ini nggak masalah. Jadi nanti variabel y-nya adalah moral all. Jadi nanti ini udah kategori 1 sama 0 gitu. Terus ada variabel lainnya seperti umur, aman repeat, credit limit, income, dan seterusnya. Nah, ini yang ada di paper saya, ada 8. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain, dipersilakan. Jadi nggak masalah. Ini kan datanya banyak nih. Contoh ya, misalnya kelompok Mbak Saskia hanya gunakan umur, terus hanya gunakan amount repaid, gitu ya. Terus nanti mau gunakan credit limit, gitu. Cuma 4. Terus variabel Y-nya, misalnya mau ini moral. Ini Y-nya misalnya ya. Ini nggak masalah. Jadi bisa digunakan 1, 2, 3, 4 variabel nggak apa-apa. Jadi 1 variabel dependent Y dan 3 variabel X gitu ya.
Jadi X-nya 3, X amount repaid, sama credit limit. Ini nggak masalah. Ini karena datanya ada banyak, ada sekitar berapa ribu ya? 6.900 gitu. Jadi nggak apa-apa, dipilih aja. Dipilih acak nggak apa-apa. Misalnya baris 1 sampai yang ke 100 digunakan, itu nggak apa-apa. Itu yang penting nanti dilampirkan aja gitu ya. Nah, jadi harapannya dari data yang ini Anda bisa explore, Anda mau milih variabel X mana aja terserah, saya nggak bakal masalah. Saya yang penting untuk tugas ini adalah Anda bisa memproseskan dulu menggunakan Nest.js, SVM, Random Forest, sama Neural Network. Itu dulu. Ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Ini kan tugas kelompok ya, jadi bisa dibagi-bagi lah ke teman-temannya. Misalnya si A suruh pakai SVM, itu kan mudah, cuma 1 baris doang itu. Sama NN juga. Itu codingnya mana? Codingnya kalau Anda baca perintah saya yang kemarin, ini kan ada yang Iris ya. Mana sih? Pokoknya ada salah satu dari sini. Nah, ini ada coding lengkapnya. Jadi nanti Anda bisa kopas aja sebenarnya. Tinggal input data yang lain. Begitu kurang lebih. Terus untuk apa namanya? Untuk UAS rencananya nanti saya mau ambil as komponen utama PCA gitu. Jadi rencananya minggu depan kan kita kuliah PCA. Nah, jadi PCA itu yang akan saya gunakan untuk UAS gitu. Itu dulu. Ada pertanyaan yang lain? Mas mau nanya, Gimana, Mira? berarti nanti buat UAS tuh PCA aja ya Mas? Sisanya berarti nggak bakal keluar di UAS itu atau tetap bakal keluar di UAS? Rencananya sih cuman cluster aja ya. Rencananya nanti saya jelaskan Oke, PCA kayak means hierarchy clustering gitu. Itu yang untuk UAS oke, rencananya. oke Mas. Terus buat tadi yang coding-codingnya tuh berarti udah ada di salah satu link yang di ada di emas itu kan ya Mas? Jadi kita tinggal coba dari situ aja gitu. Iya, kalau nggak ya, kalau nggak ada codingnya. Di atas-atas Oke, tuh kan juga ada, sebentar saya kasih tahu lagi. Cuma tinggal di input data doang sih ini. Sama di sini. Ini kan udah saya ngasih nih. Basic logistik, nanti bisa dipakai juga. Terus di atas lagi ada random forest ya kalau saya salah. Ntar. Oh, belum saya upload ya. Oh, nanti saya upload deh. Berarti ada yang kurang ya codingnya. 4 ini. Itu aja sih untuk tugas. Nggak ada masalah ya. Bisa dicoba ya. Udah kalau gitu, Riza sama Nus silakan lanjutkan. Oke, Mas. Makasih ya, Mas, untuk penjelasan tugasnya. Jadi gitu ya, teman-teman. Silahkan dari mulai sekarang dicoba-coba. Mungkin untuk nambahin juga ya, jangan jangan lupa ya, ini juga di saya itu udah kembali lagi diingatkan ya, kalau misalnya untuk tugas-tugas ya, ya dari awal lihat dulu bahwa datanya itu bagaimana, harus harus di cleansing dulu, processing dulu datanya. Terus juga jangan lupa tiap-tiap dari tahapannya itu dikerjakan sampai misalnya tes-tes akurasinya dan lain sebagainya. Dan juga apakah misalnya rekomendasinya bagaimana, seperti itu. Jadi jangan jangan sampai ada yang terlewat untuk proses data science-nya. Nah, dan juga mungkin tadi eh, karena di sini untuk penjelasan neural network-nya sendiri saya rasa udah cukup cukup men- menjelaskan. Nah, mungkin ada beberapa tambahan ya. Yang pertama tadi kan teman-teman juga cukup mention ya bahwa bahwa di data science itu ternyata ada banyak case di mana kita cuman copy paste doang gitu, copy paste untuk codingannya. Nah, itu juga memang sebenarnya tidak masalah, bahwa memang kebanyakan itu udah ada gitu solusinya. Nah, ada saya juga di sini ada beberapa rekomendasi, misalnya yang pertama itu pakai Kaggle ya, teman-teman. Teman-teman bisa daftar di sini dulu, terus di sini juga ada competition-nya, ada datasetnya. Misalnya pengen nyari dataset apa apa aja yang bisa dicari di sini banyak. Nah, misalnya kita nyari dataset cat image misalnya, ya tinggal tinggal dicari aja, terus
bakal loading ya. Udah aja deh. Ya, bisa di download di sini. Terus juga buat buat coding juga bisa dapat dari sini. Misalnya ini neural network classification. Hmm. Nah, di sini kan banyak tuh dan macam-macam juga cara penyelesaiannya. Ya, teman-teman bisa bisa lihat juga buat latihan. Ya, tapi kalau misalnya buat buat nanti ngerjain, ya jangan dijiplak semuanya kan, bahwa di sini juga bisa jadi misalnya package-nya itu ada yang udah diupdate jadi nggak jalan, atau juga teman-teman ada ide buat nambahin misalnya data data eksploratorinya, visualisasinya gitu. Di sini ada yang kurang, atau ada yang pengen diinovasiin lagi. Nah, kayak gitu sih. Jadi bisa bisa dari sini juga. Terus yang selanjutnya juga selain dari Kaggle, itu juga teman-teman bisa nyari di GitHub. Nah, misalnya ada di GitHub, terus misalnya ya contoh aja pakai di sini. Misalnya tadi Neural Network Project. Ya. Nah, di sini juga kan banyak tuh. Ada bisa difilter juga, mau misalnya mau star yang paling banyak di like lah gitu. Di sini juga bisa ada beberapa misalnya ini repository. Ya, repository itu kayak gini sih. Nah, ini repository namanya. Jadi kayak folder gitu. Di folder ada beberapa, terus readme-nya di sini keterangannya gimana buat buat kita misalnya pakai repository ini kayak gitu. Itu sih untuk tambahannya, bahwa memang kita tidak perlu dari awal untuk mengerjakan sebuah proyek, dan itu juga kita juga mungkin flow-nya itu mirip, tapi ternyata ya data yang kita punya itu beda gitu. Tapi flow-nya mirip, ya teman-teman juga bisa nyari tuh flow yang mirip yang bagaimana, seperti itu. Dan juga untuk tambahannya juga di machine learning ya, itu ada feature selection-nya juga. Nah, karena untuk bisa bisa jadi semua tidak semua feature atau tidak semua variabel yang kita punya itu kan bagus ya untuk masuk ke dalam proses training dan juga proses machine learning-nya itu sendiri. Maka di sini ada teknik-teknik untuk menseleksi fiturnya bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan fitur terbaik. Ya, ada beberapa cara misalnya pakai filter, wrapped, embedded, sama hybrid. Kayak gitu teman-teman juga bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Ya, yang biasanya juga ada yang pakai lasso dan sebagainya. Terus mungkin tambahannya tadi, oh ya, kalau kalau misalnya variabelnya banyak ya, tadi juga Mas Yunus sudah menjelaskan ada yang namanya normalisasi dan standarisasi. Contohnya seperti itu. Karena kalau di machine learning itu kita usahakan variabelnya itu ya terstandar gitu. Jadi tidak antar variabelnya itu tidak terlalu jauh skalanya gitu. Nah, makanya tadi juga yang dari Mas Yunus itu ada normalisasinya, ada standarisasinya, sehingga misalnya yang skalanya itu yang satu ribuan, terus yang satu itu ratusan ribu, itu juga pada akhirnya nanti bakalan berpengaruh kalau misalnya kita tidak melakukan normalisasi sama standarisasi. Makanya bisa bisa pakai yang tadi kayak Mas Yunus juga. Sampai sini ada pertanyaan?
Dan pertanyaan teman-teman tadi udah cukup jelas disampaikan sama Mas Riza tadi terkait dengan termasuk feature selection ya. Jadi Iya, Mas. kalau izin nambahin ya, Oke, Mas. kalau berkaitan dengan kita mengolah data, melakukan klasifikasi, clustering atau regresi ini, itu kan ada banyak sekali metodenya. Nah, itu salah satu kenapa Mas Rezi mungkin nyuruh beberapa metode, itu karena hasilnya itu bisa beda-beda. Ada orang yang hasil terbaiknya itu ada di menggunakan metode NN, neural network, ada yang satunya menggunakan gradient boosting, atau mungkin ada yang menggunakan SVM yang bagusnya. Itu ada beda-beda. Karena ketika kita mengerjakan hal-hal ini, itu lebih banyak kayak trial error trial error coba lagi trial error coba lagi gitu sampai kita dapat hasil yang paling kita eh, puas gitu, puasnya sampai mana pun. Untuk di setiap apa namanya di setiap metode klasifikasi yang disampaikan oleh Mas Rezi tadi, itu kan ada SVM, ada random forest, itu kan setiap itu kan ada input parameter ya. Ketika teman-teman melakukan input parameter yang beda, itu akan menghasilkan hasil yang beda pula gitu. Jadi ketika teman-teman ngerjain tugas ini nantinya, itu jangan coba cuman kayak nyoba random forest udah sekali codingan yang cuman copy paste tadi, itu juga bisa sebenarnya. Tapi pasti hasilnya cuman itu aja gitu. Paling cuman beda dikit. Tapi coba teman-teman cari yang namanya mungkin kalau mau lebih lanjut belajarnya itu ada namanya hyperparameter tuning, itu untuk melihat parameter mana yang menghasilkan output yang paling terbaik. Teman-teman bisa cari itu, ada banyak referensinya, dan salah satu yang dibilang sama Mas Riza di awal tadi itu teman-teman bisa cari di Kaggle tadi, itu banyak banget referensinya dan cukup jelas. Ada banyak dataset yang bisa digunakan. Dan sekedar apa namanya berbagi info atau trik ya. Itu kan tadi ada 72 variabel dengan berapa tadi? Ribuan ini ya, ribuan observasi ya. Itu teman-teman bisa untuk pilih variabelnya itu dengan banyak cara, kayak cuman ngelihat dari keterikatan uh, secara teorinya variabelnya, ataupun nanti dicoba semuanya untuk menghasilkan yang hasil terbaiknya. Kemudian observasinya itu juga bisa digunakan dengan banyak kombinasi. Misalnya teman-teman pengen ngetrain model terlebih dahulu, baru nanti di fitting, baru nanti dipredik, itu juga bisa. Jadi explorernya itu lebih luas lagi untuk dataset yang dikasih oleh sama Mas Rezi tadi. Dan untuk teman-teman yang belum baca tadi, saya lihat tadi beruntung teman-teman yang datang kelas hari ini, karena nilai PCL paling kecil itu 85 untuk teman-teman yang datang hari ini. Kemudian nambahin lagi yang di awal saya terkait dengan neural network tadi, kalau teman-teman nanya berapa jumlah hidden layer yang harusnya itu diinput, itu nggak ada ukuran pastinya. Nggak selalu, kadang uh, hidden layer banyak itu akan menghasilkan yang bagus juga, tetapi bagaimana, karena semakin banyak hidden layer itu akan memperberat proses komputasinya gitu, menggunakan GPU dan CPU-nya. Jadi untuk hidden layer, pemilihan hidden layer itu ya sama prosesnya dengan penggunaan model-model machine learning yang lainnya, itu banyak kita harus coba sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari apa yang saya sampaikan, Mas Rezi sampaikan tadi, dan Mas Riza sampaikan barusan? Silakan ya. Atau mau tanya terkait tugasnya, silakan. Mungkin sekali lagi ya teman-teman, aku ingetin, di sini kita yang dilampirin itu dataset final. Jadi kan yang tadi itu kalau kalau misalnya yang minggu sebelumnya kan udah dijelaskan juga bahwa kita buat memproses dataset itu bisa di Excel-nya dulu, terus juga bisa pakai di R-nya, terus atau Python-nya. Jadi eh, kirim dataset finalnya. Terus buat pakai programnya apa, bisa pakai R atau bisa pakai Python. Kalau yang Mas Regi itu di Mas itu semuanya itu pakai R, ya teman-teman juga bisa, nggak terlalu beda jauh ya. Tapi kalau misalnya pengen explore di Python juga bagus, karena keduanya juga baiknya sih dipelajari gitu.
Nah, terus laporan analisisnya jangan lupa itu ya sebenarnya mirip-mirip kayak yang di itu ya, kayak yang di sini. Ups. Nah, ya kayak kayak jurnal ini aja sih. Ya cuman mungkin ya nggak perlu pakai literatur dan sebagainya. Tapi jangan lupa, nah kayak yang kayak gini-gininya, statistical equation-nya. Nah, kalau misalnya yang buat R-code-nya itu bisa di bawah buat jadi appendix saja. Jadi buat analisisnya itu jangan banyak kecampur sama R-code atau Python code-nya. Tapi ya kayak gini aja. Jadi visualisasinya atau hasilnya kayak gitu. Itu ya teman-teman. Kak, jadi kayak ilmiah gitu ya, Kak? Hah? Oh iya, Jadi kayak ilmiah gitu ya? ya bagusnya seperti itu. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Tapi kalau pengen ditambahin referensi-referensi juga boleh sih. Ya se-inovatif, sekreatif kalian aja karena Mas Riji itu paling suka kalau misalnya hasil tugas kita itu inovatif. Misalnya yang kemarin juga kan yang paling tinggi nilainya itu kan pakai R Markdown. Nah, misalnya kayak gitu sih. Jadi sekreatif mungkin lah ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan aja Mas Yunus untuk sekarang. Kalau emang nggak ada, mungkin pertemuan asistensi terkait praktik untuk hari ini Kamis 17 November kita cukupkan dulu. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya di grup bisa ataupun tanya kami juga bisa. Intinya diingatkan juga untuk kerjain tugasnya tadi ya, jangan sampai ketinggalan. Untuk kelompoknya mungkin teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir.